Tok tok, bincang-bincang, boleh. Gue ucapin selamat datang buat yang keempat kalinya, buat para pendengar kita, ocehan kita yang gak jelas ini. Jadi di episode kali ini kita kedatangan seseorang yang spesial ya? Inspiratif, motivator. Sangat keren intinya. Jadi kebetulan nih kita hari ini kedatangan bintang tamu ya anak kelas sih sebenarnya, anak kelas. Boleh kita langsung ketemu aja kali ya? Silakan Lim, perkenalkan diri, nama, dari mana, tanggal berapa lahir, tanggal, email, status boleh. kayaknya terlalu dalam ya. Alamat. Palingan kalau nama lengkap ya, dari nama Boleh, lengkap. boleh. Nama lengkap Abdul Halim Arafah. Kalau biasa dipanggil Halim, Lim, Abdul, segala macam, terserah lah mau manggilnya gimana. Oke. Seenaknya. Kalau God. asal kalau lahirnya di Batam, asalnya berarti asli Batam. Asli Batam. Tapi kalau orang tua dari Sulawesi. Ya dua-duanya. Mix. Mix blasteran Tapi kalau gue emang lahirnya di Batam. di Batam. Berarti merantau ya ke sini, ke Bandung. Merantau. Emang merantau tuh ya udah dari lulus SD lah udah ngerantau lah. Dari lulus SD. Dari lulus SD udah ngerantau di Bogor. Di Mondok. Bogor. Oh, Mondok. Lanjut. Anak pondok berarti nih. Anak pondok. Anjay. Pondok. Ya Robi Bil. Habib. Ya Robi Mustafa. Pokoknya merantau tuh dari SMP nyampe SMA lah. SMP SMA. Ya jadi 6 tahun. 6 tahun merantau. Itu di Bogor aja atau berpindah-pindah gitu? Kalau di Bogor tuh sebenarnya 6 tahun lewat lah, 6 tahun setengah, 6 tahun berapa gitu. Karena 6 tahun mondok, terus abis mondok tuh di sana tuh ada programnya namanya ngabdi. Pengabdian gitu. Iya, pengabdian. Jadi abis mondok tuh biasanya ada beberapa orang yang dipilih buat ngabdi di pondok. Jadi kehitungnya 7 tahun lah. 7 tahun kurang. Karena pas ngabdi setahun tuh gua sempet dipindah di Banten. Banten. Jadi berapa bulan ya? Sekitar 3-4 bulan lah di Banten. 3-4 bulan di Banten. Dari Bogor ke Banten gitu. Dari Bogor ke Banten. Ngabdi. Terus habis itu dari Banten beberapa bulan terus dipindahin lagi ke pondok yang asal. Ke Bogor lagi. Iya, ke Bogor lagi. Jadi Bogor, berarti- Banten, Bogor. Berarti udah banyak pengalaman merantau ya? Kayak dari berapa? Berarti umur berapa sih kalau misalnya SMP kelas 7 tuh? 13 ya? 13 tahun? 11 12. 12 tahun nggak sih? 12 ya. Berarti dari umur 12 tahun, lu nih udah merantau dari Batam ke Bogor, Iya. dari Bogor ke Banten, dari Banten ke Bogor lagi. Iya. Wah gila, Dari Banten. 12 tahun merantau. Itu sendiri atau gimana? Kalau di pondok tuh ikut abang sih. Abang udah di pondok itu. Udah di pondok. Jadi ngikut abang. Ya udah ada abang lah di sana. Pokoknya udah abang sama saudara di pondok itu duluan. Berarti ada kerabat lah ya? Iya. Nggak sendiri-sendiri amat gitu Sendiri, istilahnya. Gitu Nah, lah. Lim, kebetulan gue kan juga seorang perantau nih ya, Nah, dari Banten. oh lu dari Banten? Dari Banten, gue Tangerang. Oh, dari Tangerang. Lu nih sebagai yang sudah berpengalaman merantau tuh, pasti setiap tempat daerah yang lu datengin buat merantau tuh pasti ada culture shock-nya nggak sih? Kayak perbedaan gitu. Apa sih yang lu rasain? Misal dari Batam ke Bogor, ke Banten, ke Bogor lagi gitu. Pasti ada, pasti banyak. sih. Pasti banyak. Kalau dari gua dari Batam ya, Iya. emang dari Batam terus ke Bogor gitu. Kalau di Batam kan itu emang daerahnya kepulauan ya gitu. Jadi pulau gitu. Iya. Jadi pulau terus dikelilingin laut. Jadi emang daerah sana tuh rada panas gitu. Rada panas segala macam. Terus di sana kan di Batam tuh banyak pabrik-pabrik gitu. Oh, kawasan industri gitu Iya, ya? kawasan industri. Jadi banyak orang yang ngerantau ke Batam terus nyari kerja. Jadi pabrik-pabrik terus udah di sana kepulauan kan dikelilingi laut, panas. Terus banyak industri gitu jadi tambah panas. Jadi Ngerti emang sih, ngerti. terus pas culture shock pindah ke Bandung ya.
Ke Bandung, ke Bogor. Bogor dulu boleh. Ke Bogor. Pas SMP ngerantau tuh di Bogor tuh ya paling ketemu banyak orang-orang aja ya kalau di pondok tuh, macem-macem dari berbagai daerah kan kalau di pondok tuh. Tapi kalau dari Bogornya palingan karena di sana lebih dingin lah. Dari Batam bakal berasa tuh lebih dingin, terus sering hujan gitu kan, karena Bogor dikenal hujan, betul. hujan gitu. Kalau dari Bogor ke Banten, nah di Banten. Kenapa tuh? Banten balik lagi panas lagi sono. Jelas. Banten kan terkenal juga industri juga kan di sana. Iya, banyak. Industri. Terus ya kalau di Banten itu dong sih panas. Terus pas ngabdi di Banten juga, pas ngerantau ke Banten itu kan posisinya bukan santri lagi, ustad. Oh, udah Jadi ustad gitu, ngabdian lah. Iya. Jadi beda lagi nggak ngerasa kayak santri terus jadi ustad tuh gimana gitu, beda gitu. Bedanya boleh diceritain nggak kayak gimana gitu perasaannya sebagai seorang ustad officially gitu secara resmi? kalau jadi ustad ya maksudnya bukan ustad ya, gimana ya, kayak pengajar lah, pengajar lah, tenaga pengajar ya, bakal terasa aja bedanya gimana kita ngajar sama diajar gitu. Iya. Kalau ngajar tuh berasa sih lebih capek. Pasti sih, karena kan harus menghadapi anak-anak juga yang kita nggak tahu juga kan gimana sifat-sifatnya gitu. Lebih bingung lah. Kalau gua kan kalau masalah di kelas tuh ya emang nggak, kalau masalah pelajaran emang kurang lah kalau masalah pelajaran. Makanya pas gua ngajar tuh kan gua juga bingung kenapa gua disuruh ngabdi gitu kan. Kenapa bisa kepilih? Apa karena emang dari abang gua, kalau abang gua emang rajin orangnya kan. Beda lah sama gua, berbanding kebalik gitu kan. 180 derajat. Ya bisa dibilang gitu kan. Emang gua orangnya bandel lah kalau masalah pelajaran, emang gak masuk gitu kan. Jadi pas disuruh ngajar itu, aduh bingung ini ngajar gimana. Pas di pondok, pas pelajaran tidur mulu, suka ya gitulah seadanya kalau masalah pelajaran. Nah, pas ketemu santri suruh ngajar, waduh ini harus muter otak lagi nih, ngajar gimana ketemunya. Pasti. Suruh ngajarin pelajarannya ya, walaupun ya yang emang basic, yang kelasnya paling rendah gitu, dia anak baru gitu. Tapi gue kan karena emang buat ngajar gitu nggak ada basic gitu, walaupun kalau di pondok tuh emang ada namanya sebelum lulus tuh ada ujian buat ngajar. Jadi setiap santri akhir tuh bakal ujian ngajar. Jadi kayak seolah-olah sudah jadi tenaga pengajar gitu. Iya, jadi ujiannya kita satu orang, tiap orang ngajar di satu kelas gitu. Jadi ya emang ada basicnya lah, bakal ngapain mulainya gimana. Tapi kalau emang udah masuk jadi ustadz beneran, itu bakal pasti beda banget sih. Beda banget. Ketemu santri-santri yang nakal, ada yang rajin, yang susah dibilangin, gitulah. Terus dari Banten ke Bandung pasti ada juga nggak sih perbedaan yang signifikan gitu? Dari Banten ke Bandung ya. Tapi kalau ngerantau sih, kalau masalah ngerantau gue nggak langsung dari Banten, nggak langsung lulus tuh langsung ke Bandung gitu. Jadi ada sebelum gue di Bandung nih ada sebelumnya gitu. Ada. Iya, alasan dari lulus pondok bakal ngambil apa tuh, bakal ke Bandung tuh nggak ada kepikiran sebelumnya. Jadi ada planning sebelum ke Bandung tuh apa? Masih ada. Masih ada? Apa tuh kira-kira? Jadi sebelum ke Bandung tuh gua rencananya pengen ke Mesir. Masya Allah. Masya Allah. Karena ke Mesir ya. Egyptian Temple. Kalau ke Mesir gimana ya? Karena pas dengar di pondok tuh katanya ke Mesir tuh gampang. Walaupun lu orang yang nggak bener-bener amat belajar bisa masuk, karena gue dengarnya dulu gitu. Mungkin karena sekarang tesnya makin susah ya, sama emang guanya orangnya kurang niat juga waktu itu, cuma ngomong doang pengen ke Mesir tapi niatnya kurang, jadi nggak keterima gitu. Ke Mesir tuh ke Al Azhar ya? Iya, Al Azhar. Tes dulu kan, jadi pas lulus dari ngabdi lah, pokoknya selesai yang di Banten di Bogor tuh. Iya. Gua balik ke rumah 2 mingguan lah. Terus bilang ke orang tua pengen ke Pare, ke kampung Inggris. Tapi kampung Arab. Tapi ngambilnya Arab. Kalau di Pare tuh ada banyak gitu ya? Iya, ada Inggris, bahasa Arab, Cina juga ada, Jepang,
segala macam, pokoknya di sana macam-macam lah. Macam-macam kalau di Pare tuh. Oh, macam-macam. Gue nggak tahu sih. Gue yang tahu, yang cuman gue tahu di Pare itu cuman ada kampung Inggris. Mungkin banyak juga. Mungkin gue yang kurang luas wawasannya kali ya. Ya gue ngambil di itu persiapan buat daftar Mesir itu ke Pare. Gue ngambil 3 bulan di sana. 3 bulan. Ya pas tes itu gue nggak terima di sana. Makanya jadi langsung abis itu langsung gue lanjut nggak ya. Abis itu sempet juga pengen coba lagi lah tahun depan. Pas ngeliat balik dulu lah ke Batam. Jadi ya dari Pare balik lagi ke Batam. Nah di Batam tuh bingung lagi. Di Batam tuh gua 3 bulan di sana nggak ngapa-ngapain. Bener-bener diam aja gitu. Diam. Menganggur. Itu titik dimana gua udah muak diam di rumah. Bener-bener anjir dulu nggak ngapa-ngapain nih di rumah. Udah bosen. Masa mau hidup gini-gini aja kan? betul. Terus gue bilang ke orang tua, kan karena niat gue situ masih pengen ke Mesir lah. Jadi pas gue bilang ke orang tua pengen ke Pare lagi. Terus orang tua gue bilang, ngapain ke Pare lagi? Daripada di sono nggak ngapa-ngapain, mending ke tempat abang gue. Abang gue kan di Wonosobo dia. Kuliah. Karena abang gue tuh di Wonosobo, dia tuh berdua sama saudaranya. Abang gue sama saudaranya. Abang gue ngambil arsitek. Kalau saudara gue tuh dia ngambil yang agama gitulah. Pokoknya dia kuliah sambil mondok gitu. Jadi gue disuruh ikut saudara gue yang itu, gue ikut mondok situ. Tapi pas gue di Wonosobo, itu gue malah kegiatan gue yang di rumah yang gak ngapa-ngapain tuh malah ngikut juga. Ke bawah gitu ya? Iya, ke bawah. Jadi emang pas di Wonosobo tuh ya gue mondok ya gimana ya? Ya gitu doang. Gak ngikut jadi santri gitu. Ya asal datang, ya udah. Yang ngajarin tuh saudara gue juga di sana pas banget pas gue kesana lagi libur orangnya. Jadi pas di sono gue emang yang nggak ngapa-ngapain. Ya sempet belajar palingan belajar ngaji memperbagus bacaan. Cuma itu berapa minggu doang sih, bertahan beberapa minggu. Masya Allah. Terus habis itu ya gue mager banget gitu kan. Jadi gue sebulan belajar gitu. Sisanya balik lagi nganggur lagi. Walaupun gue tinggalnya di pondok itu. Oh iya. Ngerti. Gitu. Habis itu habis dari Wonosobo tuh nyampe Ramadan kemarin. Tahun ini yang kemarin. Jadi gue nyampe Lebaran sono, balik lagi ke Batam. Nah, balik lagi ke Batam di rumah kan sama udah ngumpul Lebaran lah, keluarga sama keluarga. Iya. Terus pas udah di rumah mikir lagi mau ngambil lagi nggak Mesir nih. Sempat masih ada di situ. Pas di rumah tuh masih ada keinginan pohon ke Mesir. Tapi diambang-ambang gitu. Pengen lanjut apa enggak. Ketidakpastian gitu ya? Iya, ketidakpastian. Terus udah selesai Lebaran ngobrol sama keluarga mau gimana, mau lanjut apa enggak. Tetap mau keke di situ. Tapi pendaftarannya masih lama, masih sekitar 3 bulan gitu. Pas nganggur tuh 3 bulan nih nganggur lagi. Udah muak itu, ya Allah gimana ya. Kayak udah gabut banget nih. Pengen cepet-cepet keluar dari zona pengangguran gitu. Mau ngapain gitu kan. Mau beban di rumah gitu kan. Nah terus pas gua udah mikir Mesir lagi nggak ya. Terus tiba-tiba teman gua nih yang bareng gua nih ngajakin ke Bandung Unikom kuliah. Ngajakin dia. Terus ngajakin buat masuk DKV gitu. Lu mau nggak? Dia nelpon tiba-tiba kan. Lu mau nggak kuliah bareng gua nih di Bandung? Apaan? Jurusannya apaan? DKV. Wah DKV. Mikir-mikir lagi. Kayaknya boleh deh dipertimbangin kan. Terus bareng lah. Tiba-tiba udah ngobrol sama orang tua tuh. Boleh nggak ini. Yang Mesirnya udah nggak usah lah.
akhirnya harus mengubur mimpi yang tinggi itu ya, mau nggak mau gitu. Sebenarnya kalau dibilang mimpi sih ya nggak mimpi juga sih kalau mimpi? Mesir itu. Ya sekedar pengen doang. Sekedar pengen aja. Iya pengen nyobain gitu. Keluar negeri gitu kan. Keluar negeri terus gimana sih survive di sana gitu kan. Iya. Ya gitulah. Tapi Lim, dari kehidupan pondok lu, terus tiba-tiba ke DKV, kayaknya agak berketerbelakangan gitu nggak sih? Kayak bertentangan dari agama ke tiba-tiba seni gitu. Kenapa lu berpikiran bahwa kenapa pengen banget ke DKV gitu? Bukan pengen banget, kenapa pengen ke DKV? Kalau kok pengen di kafe tuh yang tadi tuh ya, Iya, masalah di kafe. selain diajak gitu maksudnya. Kalau dari kenapa bisa ke DKV gitu ya. Jadi kalau DKV tuh kalau emang dari pondok sih gua. Dari pondok. Dari pondok emang kalau masalah pelajaran emang gua kurang banget malah. Sekedar masuk kelas ya udah. Iya. Ya paling kan kalau di kelas ya tidur, kalau melatih ya bentar doang. Jadi nggak masuk gitu pelajaran. Jadi kalau di pondok tuh lebih seringnya keseninya gitu. Oke. Jadi gua tuh di sana tuh ada tim intinya lah gitu, tim inti anak seni gitu. Jadi dibagi dua, ada anak seni yang benar-benar di seni lukis gitu, tulis gambar, sama anak seni yang kreatif tuh lebih ke hastakarya gitu loh, bikin Iya. karya-karya dari barang bekas segala macam. Nah gue di situ yang hastakarya, tapi gue juga ada basic dikit-dikit buat lukis-lukis gitu loh, main-main kuas lah, ngecat gitu. Udah biasa di pondok. Jadi emang pas masuk DKV itu ya masuk aja gitu. Ada basicnya lah gitu. Berarti tapi kira-kira di keluarga lu sendiri tuh ada nggak sih yang suka sesama seni juga gitu kayak lu? Terlepas dari abang lu yang arsitektur itu kan pasti ada sangkut pautnya dengan seni juga. Ya. Ada lagi nggak selain abang lu gitu? Kalau yang lain ya, ke orang tua ya. Kalau orang tua enggak sih kayaknya. Enggak ada. Kurang tahu juga sih kalau orang tua, karena kalau orang tua gua, karena kalau ibu tuh guru SD. Guru SD. Kalau orang tua tuh ustadz. Itu. Berarti nggak ada nih? Nggak ada sih ada. kayaknya. Berarti cuma lu sama kakak lu doang gitu? Kakak. Kalau adik gua nggak tahu sih. Oh, adik lu. Nggak. Belum kelihatan kali ya Belum potensinya? kelihatan. Nggak tahu dia potensinya. Siapa tahu ada juga di seni kan? Ya mungkin. Kurang lebih kayak gitu lah. Kalau masalah di kafe gitu ya, paling kalau dari pondok emang udah kebiasa sih. Udah kebiasa main-main chat gitu ya. Chat, kuas dan lain-lainnya Iya, gitu ya. kuas dan lain-lainnya. Tapi ya Lim, gue lihat nih dari tugas-tugas yang pernah lu bikin terutama di Nirmana tuh kayak anjir kenapa bagus banget sih. Mungkin balik lagi ya karena pengalaman lu yang sudah banyak itu di bidang chat dan kuas dan sebagainya. Itu ada nggak sih kayak tips and triknya mungkin, atau kenapa lu bisa terbiasa dengan kuas gitu? Gokil Halim, gokil. Soalnya bener-bener guys, Halim itu Lord of the Nirmana kelas kita. Lord Halim. Gokil. Ya balik lagi sih kok pas di pondok itu emang udah terbiasa. Terbiasa main kuas, disuruh bikin background acara gitu kan. Backgroundnya gitu ya? Iya. Properti. Ya pakai triplek gitu, ngecat. Iya. Jadi gue lebih sering di sono karena pas kelas akhir tuh jadi pengurus kayak OSIS gitu. Kan gue di sono tuh jadi bagian kesenian. Nah di situ gue pernah sempet gak sekolah seminggu Karena kerja gitu kan, bikin persiapan buat acara. Jadi benar-benar kita siapin acara gitu. Itu sih paling lama gak masuk kelas tuh seminggu gara-gara siapin acara. Memprioritaskan acara dulu gitu ya. Iya sih. Ya emang sebagai panitia kan, kita sebagai Iya panitia harus mempersiapkan. Kewajiban juga. Berarti lu ini anak tipikal yang dibilangnya unggul di non akademik ya? Kayak dibilang di luar akademik itu seni. Sama sih kayak gue. Kebetulan gue di sekolah juga ya waktu SMA, bukan orang yang masuk ke jajaran 10 besar juga. Jadi gimana ya? Pihak sekolah tuh malah lebih sering memanfaatkan gue tuh sebagai orang yang di multimedia gitu. Jadi gue pernah ini cerita aja ya, sedikit cerita dari gue. Kayak gue pernah diamanahkan buat bikin logo festival gitu. Festival tahunan sekolah. Dan ya dari situ jadi sering gitu disuruh-suruh sama pihak sekolah. Berarti udah biasa juga dong.
seharusnya udah biasa. Udah biasa. Seharusnya ya. Ya, Selain di Nirmana nih, Lim, kira-kira ada nggak sih keunggulan lu lain gitu di mata kuliah lain gitu? kalau mata kuliah Kalau lain. Nirmana udah jelas ya, lu udah. Gua juga sungkem lah. Gua juga sungkem anjir. God. Kalau yang lain ya, Kerjain minggu nilai 95. Wah, enggak. nggak itu doang sih paling. Kalau ngegambar masih kurang, gua kalau yang ngegambar gitu tuh masih kurang. Yang kayak ngegambar ya Bentuk bentuk ya, gitu. bentuknya. Itu kalau yang tadi tuh masuknya kan di yang di pesantren gua kan 2 tim itu tuh, yang Iya. yang seni sama yang kreatif. Iya. Nah, itu yang orang-orang itu biasanya lebih jago di gambarnya dia. Iya, iya. Tapi gua kan di kreatif itu, jadi lebih kalau bikin-bikin yang hastakarya gitu lebih masuk di situ. Jadi kalau di Nirmana tuh ya rada masuk lah, Ya masih masuk sih menurut masih gua juga. masuk. Karena kan nanti Nirmana juga bakal ada yang 3D-nya yang Ya, kalau nggak salah. Nah, itu. itu mungkin elu banget sih. Itu bakal bentuk-bentuk kan, Iya, dari karton apa ya? Dari karton itu kan bakal buat bentuk gitu. Masih masuk. Palingan kalau pelajaran lain ya, kalau digital masalah coding yang Microsoft itu, aduh, nggak kepegang sama sekali tuh, bener-bener. Karena kan emang dari pondok tuh ya gitu, di pondok kan emang nggak bisa megang gadget lah segala macam. Oh iya, benar-benar. Palingan kalau ada pelajaran yang komputer gitu buat belajar itu juga asal masuk, ya gitulah, asal belajar, nggak ngerti sama sekali. Emang gua kalau belajar digital tuh masih bener-bener pas masuk kuliah gini baru megang. Oh, berarti baru benar-benar baru masuk ke basicnya banget gitu ya? Iya, bener-bener Apa-apa basic sih, banget. apa-apa. Butuh proses juga. Iya, Terus Lim nih, ngomong-ngomong, lu kan dari Batam ya? iya. Dari Batam. Kayak gue denger juga nih, dari Batam tuh banyak barang elektronik yang KW. bukan bukan KW juga maksudnya. Harganya tuh jauh lah lebih murah dari Terjangkau banget. ya terjangkau banget malah dari kota-kota di sekitarnya gitu. Kalau Lu tahu nggak sih kenapa? Alasannya gitu? Kalau menurut gue ya kurang tahu juga sih. Kurang tahu. Karena kan gue gedenya bukan di Batam. Oh, bener juga. Goblok. Jadi emang pas kalau ditanya pasti pas gue di pondok emang gitu. Lu kan dari Batam pasti banyak barang black market gitu kan. Barang-barang black market segala macam. Aduh. Gue bukan kalau misalnya gue gede di Batam mungkin gue tahu lah. Mungkin tahu ya. Karena emang gue ya SD di sono. Itu di Bogor. SMP juga. SD di Batam. SD di Batam. SMP-nya SMP di- di Bogor. Ya. Apa anak SD ditanya. Gak bakal nyari Iya, bener gituan juga sih. kalau Bener gitu. juga sih. Jadi pas kalau ditanya barang-barang gituan, kalau masalah elektronik palingan yang gua tahu ya harganya ya agak murah, beberapa nggak nyampe 1 juta gitu turunnya, nggak. Kalau palingan beberapa ratus lebih murah gitu. Tapi kalau yang toko-toko yang black market segala macam gua nggak tahu. Pasti sih. Itu nggak ngotak banget harganya. Hmm. Terus dilihat dari secara geografisnya juga kayak Batam tuh kan deket banget ya sama Singapura ya. Jadi mungkin itu nggak sih kayak bisa jadi Ah, itu, ngerti kan maksud gue? Ya. Kayak black marketnya gitulah. mungkin sih. Mungkin ya. Karena kalau nggak salah tuh dia jalur perdagangan gitu. Jadi yang barang-barang ekspor itu kapal-kapal biasanya lewat situ kan. Jadi ya mungkin lah ada penyelundupan apa gitu. Bisa jadi sih. Ya wah, kurang tahu kalau masalah gitu sih. Mungkin bisa jadi karena karena di sana juga ada pasar second biasanya. Pasar second. Pasar second biasanya ya kalau ya barang thrifting gitulah. Biasanya Oh. barang-barang dari Singapura yang bekas-bekas Oh, dijualnya iya. ke Batam gitu di pasar-pasar. Dari sepatu, fashion lah segala macam. Barang elektronik juga ada. Biasanya banyak sih. Kayak gitu. Jadi barang second Singapura karena kan emang katanya tuh di Singapura tuh kehidupannya ada batas, ada limitnya tuh. Barang tuh kalau beberapa tahun harus diganti gitu. Jadi sebelum rusak, tahu sih gua. sebelum rusak harus diganti. Jadi banyak barang second yang masih bagus dijualnya ke Batam Ah, gitu. jadi pre-love gitu ya jatuhnya. Pernah ada. Penada. Iya kayak tempat
daur ulang gitu. Gak daur ulang juga sih karena masih bagus juga kan ininya. Jadi kan emang gitu sih, dengar-dengar gitu. Jadi emang di sono tuh ya fast fashion gitu. Oh iya. Fast fashion apalah apa bahasanya sekarang fast fashion gitu ya. Yang Iya. yang cepet apa gitulah. Cepet basi gitu istilahnya Ya nggak sih? pertukaran fashionnya cepet, terus elektroniknya bakal cepet gitu. Tapi Lim, gua berdasarkan pengalaman cerita-cerita lu nih ya, lu kan udah biasa nih kayak bikin-bikin backdrop, bikin-bikin karya-karya gitu kan. Kayak misalnya nih, gua dan tim mengajak lu buat join ke Talk Talk Project ini. Apakah lu berminat Ya untuk jadi seseorang yang di bidang kreativitasnya gitu? menarik. Masuk. Boleh sih, boleh. Gimana, Bang Oki? Let's go. Gimana? Boleh. Welcome to Kalau buat ngedekor gitu, ayo gitu. Bisa lah. Kita kedatangan member baru, guys. Gokil. Kita sebanyak narsum biar Udah banyak orang. baru. Boleh. Boleh. Gitu. Tapi beneran tertarik, Lim. Menarik. Sangat menarik. Kalau buat ya tim kreatif lah, Iya, buat tim kreatif. mendesain gitu kan, buat ya gawe lagi lah, kita kembali ke masa lalu kan. Ya kerja lagi, bikin ya dekor gitu. Bersedia. Boleh. Gimana kan? ACC enggak? ACC kan? ACC. ACC. Uh, Selamat Kita bergabung. punya Halim, the god of Mari teman-teman kita sambut kedatangan member baru kita, God of Nirmana, Halim. Makan gak sih? Kenapa kita jadi tukang rekrut orang ya? Ngajak narasumber malah rekrut orang aja. Gak tahu, ini adalah sebuah kebetulan yang kebetulin gitu ya. Iya, tips marketing ya. Tips marketing. ya biar inilah meningkatkan lagi kan, biar Bener semakin pengalamannya. semakin apalah tok inilah Gokil. biar enggak Visi misinya bagus ini. nggak gini gitu kan, biar semakin lama, biar tiba-tiba kita collab sama apa close the door gitu kan. Om Deddy boleh email kita ya. Tolong Kita udah berapa menit sih ngobrol? setengah jam. Setengah jam? 25 menit lah kurang lebih. 25 menit? Wah, Anjir. Asik banget sih, asik banget sih. Gokil. Emang menarik. Mau udahan aja nggak nih? Ya, bagaimana? Udah. Udah. Ya udah. Udah.